semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Imelda Konganaha. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari kelas A dengan nomor absen 7. Jadi kali ini saya akan menjelaskan fase-fase perkembangan antropologi dan kenapa jurusan PPKN belajar antropologi. Pengertian perkembangan antropologi. Perkembangan antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh dengan melihat keanekaragaman fisik dan budayanya, baik dari segi biologi maupun kebudayaannya, serta memahami berbagai aspek kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Dan para ahli seperti Konjaraningrat menekankan bahwa antropologi bertujuan memberikan pengertian lengkap tentang manusia melalui kajian holistik terhadap aspek-aspek fisik, sosial, budaya, dan bahasa. Dan juga menyatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya, termasuk aneka warna, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkannya. Pada fase pertama ini, pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa Barat mulai menjelajahi benua-benua seperti Asia, Afrika, dan Amerika. Dari penjelajahan tersebut, terkumpullah buku-buku visa yang membahas tentang perjalanan mereka, berisi tentang adat, struktur sosial, bahasa, dan ciri-ciri fisik dari berbagai macam suku bangsa di Asia, Afrika, Oseania, dan Amerika. Jadi, bahan pengetahuan yang tadi itu disebut sebagai bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Fase kedua adalah fase penyusunan bahan-bahan etnografi disusun menjadi sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan perkembangan masyarakat dan kebudayaannya dari evolusi yang sangat lambat ke evolusi yang sangat cepat. Dari penelitian yang sudah dilakukan, bangsa Eropa menyebut bangsa mereka adalah bangsa yang maju dan memiliki kemampuan berkembang yang cepat. Sedangkan mereka menyatakan bangsa di luar Eropa memiliki proses yang sangat lambat dalam evolusinya. Yang kemudian muncullah istilah primitif dengan arti masyarakat tertinggal. Fase ketiga dimulai pada awal tahun 1900-an pada abad 20. Fase ini sebagian besar negara-negara di Eropa berhasil memperoleh daerah jajahan kolonial di luar daerah Eropa. Dan pada saat itu antropologi digunakan untuk kepentingan kolonialisme. Pada fase ini antropologi menjadi ilmu praktis yang dengan tujuan mempelajari tentang budaya suku-suku bangsa di luar daerah Eropa, guna untuk kepentingan pemerintah kolonial dan untuk memahami budaya-budaya pada masa modern. Pada fase keempat ini, antropologi mengalami perubahan yang sangat besar, di mana kebudayaan asli pribumi hilang sebagai akibat dari pengaruh budaya-budaya bangsa Eropa. Selain itu, setelah Perang Dunia Kedua, muncul kebencian terhadap negara-negara penjajah. Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditunjukkan kepada penduduk-penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedesaan dalam Eropa, seperti suku bangsa Suami, Lan, dan Lab. Jadi, itu dia perkembangan antropologi menurut Konjaraningrat. Kenapa jurusan PPKN belajar antropologi? Antropologi membantu untuk mengembangkan pemahaman holistik tentang masyarakat, manusia, dan kebudayaannya. Dan yang terpenting, untuk membentuk warga negaranya yang peka terhadap budaya, toleransi, dan mampu berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial dalam tingkat lokal maupun dalam tingkat global. Antropologi juga membantu memahami akar perilaku manusia, keragaman budaya, serta mengembangkan kemampuan observasi dan analisis kritik yang berguna dalam kebijakan publik dan kehidupan masyarakat yang kompleks.